Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Lensi. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu pembelajaran bahasa Inggris, Learning English with Lensi, belajar dasar-dasar bahasa Inggris, mudah dan gampang. Di video kali ini kita akan membahas tentang artikel. Artikel ini merupakan salah satu poin penting dalam grammar untuk berbahasa Inggris yang baik dan benar. Apa itu artikel? Artikel merupakan kata sandang en, dan de. Mungkin bagi teman-teman semua, tiga kata ini merupakan kata yang tidak lagi asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja yang bakal kita bahas? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Jadi dalam video kali ini, kita akan membahas tentang artikel. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi artikel. Apa itu artikel itu sendiri? Kemudian kita akan membahas juga tentang penggunaan artikel. Kapan kita harus menulis a book dan kapan kita harus menulis the book. Lalu beda dari kedua kata ini apa? Bukankah artinya sama-sama buku? Dan apa saja sih syarat-syarat ketika kita harus menulis a book dan the book? Mari kita bahas satu persatu di video kali ini. Tapi sebelum kalian lanjut, pastikan kalian sudah subscribe channelku dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video yang bakal aku share selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, pertama kita akan membahas dulu tentang definisi artikel itu sendiri. Apa sih artikel? Article is a smart words 1, 2, 3 that are often used at the beginning of noun. Jadi, artikel itu adalah kata kecil yang terdiri dari 1, 2, atau 3 kata yang biasanya digunakan di awal kata benda. Jadi, artikel en, dan de ini merupakan artikel yang di kata selanjutnya itu ada kata bendanya, teman-teman. Contohnya, a book, an hour, the car, a beautiful girl, the beautiful girl. Jadi sudah paham ya teman-teman, kalau dalam bahasa Indonesianya, artikel itu merupakan kata sandang yang mendahului kata benda. Kata benda itu bisa berupa orang, tempat, dan nama benda. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang penggunaan artikel. Nah, teman-teman, dalam penggunaan artikel ini sendiri, itu terbagi menjadi dua, ada definite dan indefinite. Definite itu adalah artikel the, dan indefinite itu adalah artikel e atau en. Apa sih Mbak definite dan indefinite itu? Nanti kita bahas ya. Nah, kalau untuk the, artikel the itu bisa digunakan dalam plural ataupun singular noun. Beda dengan artikel en yang hanya bisa digunakan pada singular noun. Nah, teman-teman, kenapa dikatakan definite article? Karena nanti hasil dari kata yang dihasilkan dari artikel the ini katanya spesifik. Spesifik di sini maksudnya sudah pasti, sudah benar, dan sudah tentu. Berbeda dengan indefinite, hasil dari katanya, makna dari katanya itu masih non-spesifik, alias belum spesifik dan belum pasti dan belum tentu. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita bahas satu. Pertama, kita akan membahas dulu indefinite articles. Indefinite articles tadi sebelumnya sudah kita bahas ada atau en. Dan indefinite article atau en ini hasilnya belum non-spesifik, alias belum spesifik atau belum pasti. Yang dimaksud hasilnya di sini adalah maknanya ya teman-teman. Dan indefinite ini bisa digunakan pada countable nouns atau singular nouns, tetapi lebih sering di singular nouns. Nah, untuk contohnya, teman-teman bisa lihat di sini ada kalimat I saw a car. Jadi a car di sini, kenapa kita pakai a car? Kenapa tidak pakai the car? Jadi
Itu yang saya maksud tadi, non-specific, maknanya belum pasti. I saw a car. Kita hanya melihat satu mobil, just one car, and you don't know which car that I mean. Dan yang mendengar itu belum tahu mobil mana yang saya maksud. Hanya mendengarkan bahwa saya melihat sebuah mobil. Tetapi belum pasti mobil yang merah kah, mobil kuning kah, mobil apakah, mobil truk kah, atau apa. Pokoknya saya melihat mobil. Dan maknanya itu belum pasti atau belum spesifik. Contoh yang kedua, I have an apple for snack. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini, I have an apple. An apple. Kenapa tidak the apple? Karena hanya satu apple dan I didn't show you which apple is that. Saya tidak kasih tahu kamu apelnya yang mana. Pokoknya saya punya apel untuk makan. Apelnya yang mana? Apa apelnya yang masih di toko? Apa apelnya udah ada di dalam tas? Apa apelnya sudah dipotong-potong? Apa apelnya ada di atas meja? Itu belum spesifik alias belum pasti. Nah, jadi kenapa kita menggunakan itu karena dia belum pasti atau belum spesifik. Nah, kita bahas dulu tentang dari indefinite article. Jadi teman-teman udah tahu kan, indefinite article tadi terbagi menjadi dua, ada dan an. Sekarang kita akan membahas tentang penggunaannya. Kapan kita harus menggunakan dan kapan kita harus menggunakan an. Kita mulai dari artikel dulu. Artikel ini digunakan jika kata benda atau noun yang diikuti itu diawali dengan consonant sound. Di sini fokusnya sound ya. Jadi consonant sound itu adalah kata-kata yang diikuti oleh consonant word. Consonant word itu selain dari a, i, u, e, o. Nah, kita lihat langsung contohnya itu ada misalnya a book. Kenapa a book? Karena mengikuti kata B. Huruf B maksudnya. Kemudian ada a car. Kata mengikuti huruf C. A house, a table. Nah, kemudian kita lihat perbedaannya dengan on. Di sini kalau on itu mengikuti vowel sound. Vowel sound itu a, i, u, e, o. Contohnya, an umbrella, an iron, an episode, an apple. Sebenarnya masih banyak lagi penjelasan-penjelasan dan pembagian-pembagian yang lebih rinci lagi. Tetapi secara garis besarnya, jadi indefinite article dan en itu tadi mengikuti noun yang fokus pada sound-nya, bukan pada katanya. Contohnya, a table. Mengikuti kata T. Jadi menggunakan Kenapa tidak an table? Karena setelah itu T, bukan huruf vowel. Kemudian juga kita lihat contoh yang kedua, an ice cream. Kata an itu mengikuti kata huruf I. Jadi an ice cream, bukan ice cream. Lihat lagi. Ada a university. Mbak, ini kenapa a university? Kan ini setelah kata itu vowel. Huruf U. Kenapa? Seharusnya kan an university. Kembali lagi di judul besarnya di atas. Kita fokusnya di sound, bukan di words. Di sini, U di university ini, U dibaca U. Jadi, a university. Beda contoh dengan contoh yang selanjutnya. Ini ada an hour. Kenapa an hour? Kenapa tidak a hour? Karena pada kata hour, huruf H itu sifatnya silent, alias tidak dibaca. Jadi an hour. Karena sound-nya tadi vowel. Jadi menggunakan artikel an. Nah,
Ini catatan juga untuk teman-teman semua, jika artikel yang kita gunakan pada frasa atau gabungan kata, maksudnya lebih dari satu kata, maka yang jadi patokan adalah kata awalnya atau kata pertamanya. Contohnya, a sweet ice cream. A sweet ice cream. Berbeda dengan contoh yang di atas tadi, ada an ice cream. Kenapa di sini a sweet ice cream? Karena mengikuti kata sweet, yaitu huruf S. Jadi dia fungsinya konsonan di sini, menggunakan e. Contohnya lagi, an important book. Kenapa pakai an? Karena setelah artikel itu mengikuti kata important. Jadi bukan mengacu pada kata benda yang dituju, tetapi mengacu pada kata atau huruf apa yang diikuti setelah artikel. Sampai sini teman-teman sudah paham ya? Nah, kemudian kita melanjutkan dari, kalau tadi kita membahas tentang indefinite article, sekarang kita akan membahas tentang definite article, yaitu di. Nah, definite article ini mempunyai, seperti yang tadi, mempunyai makna yang spesifik. Maksudnya maknanya pasti. Makna pasti di sini artinya adalah you know what I mean. Ketika aku berbicara kepada kamu, kamu sudah tahu benda mana yang kumaksud. Begitu maksudnya. Dan artikel the ini juga bisa digunakan pada countable nouns, uncountable nouns, singular, and plural nouns. Semuanya bisa. Hanya nanti tergantung konteks kalimat dan konteks bahasanya aja. Contohnya, thank you for the apple. Kalau tadi kita ada contoh an apple ya, I have an apple for snack. Kenapa kita pakai an apple yang dicontoh tadi? Karena kita belum tahu apple yang mana. Apple yang masih di pedagangnya kah? Apple yang sudah ada di dalam tasnya kah? Apple yang sudah dipotong-potong atau yang masih berbentuk sebuah, seperti itu. Kita belum tahu apple-nya yang mana. Sementara di sini, thank you for the apple. Kenapa the apple, teman-teman? Karena kita sudah tahu apple yang mana. Thank you for the apple, berarti apple yang tadi sudah dikasihkan. Itu sebabnya kenapa kita pakai the. Nah, sama dengan e dan en tadi, the juga mempunyai aturan tersendiri dalam pengucapan. The itu dibaca the apabila mengikuti a consonant sound seperti yang tadi. Contohnya the house, the ring, the chair. Kemudian the dibaca di apabila mengikuti a vowel sound. Contohnya the umbrella, the iron, the episode. Jadi teman-teman, ini hanya membedakan ketika pengucapannya teman-teman ya. Jadi the ini dibaca the ketika mengikuti consonant sound, dan the ini dibaca di ketika mengikuti a vowel sound. Masih sama seperti indefinite article atau en tadi, dia fokusnya di sound ya, bukan di wordnya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman perhatikan contoh berikut. Perhatikan kalimat yang bakal aku share. Contoh yang pertama ini ada, Edo has 2 children, a boy and a girl. The boy is 10 and the girl is 7. Jadi kita baca sekali lagi, Edo has a children, a boy and a girl. The boy is 10 and the girl is 7. Teman-teman udah tahu ya kenapa yang awal dipakai a boy dan a girl? Karena di kalimat yang pertama, Edo has 2 children, a boy and a girl. Tapi kita belum tahu yang a boy yang mana, yang a girl yang mana. Di kalimat selanjutnya, the boy is 10 and the girl is 7. Kita udah tahu, the boy is 10 ini anak Edo yang 2 orang itu tadi. The girl is 7 ini anak Edo yang 2 orang itu tadi. Kita sudah tahu ini spesifik,
Dengan cara salah satunya adalah kita telah mengucapkan kata tersebut sebelumnya. Di kata selanjutnya, di pengulangan, itu kita menggunakan the karena sudah spesifik. Kemudian, Rudy sat down in a chair. Ini kenapa kita menggunakan karena dia belum spesifik. Rudy duduk di mana? Di kursi yang mana? Ini hanya Rudy duduk di kursi. Dia duduk di kursi yang mana sih? Kita belum tahu. Makanya kita menggunakan artikel a. Berbeda contoh dengan yang ketiga. Rudy sat down in the chair near the door. Ini menggunakan artikel the karena ini sudah benar-benar spesifik, sudah benar-benar pasti. Ketika kita berbicara dengan orang, Rudy duduk di kursi di dekat pintu. Orang yang mendengarkan perkataan kita sudah tahu, oh itu Rudy yang duduk di kursi di dekat pintu. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan ya tentang makna spesifik dan tidak spesifik yang tadi aku jelaskan. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan aku tentang artikel secara umum. Sebenarnya artikel ini masih banyak lagi pembagian-pembagian dan aturan-aturan penggunaannya dalam pembuatan bahasa Inggris yang baik dan benar. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videoku sampai akhir. Jangan lupa teman-teman semua untuk subscribe channelku dan nyalakan lonceng notifikasinya agar aku semakin semangat untuk membuat konten-konten pembelajaran bahasa Inggris yang seperti ini. Terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.